Shalom, selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama belajar tentang taming your tongue. Bagaimana menjinakkan lidah. Kalau Anda melihat gambar yang saya sajikan, di situ kita melihat ada seorang pria yang berusaha menjinakkan lidah yang begitu buas, seperti binatang yang begitu buas. Karena memang kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang namanya lidah itu gak bertulang. Seringkali kita memakai lidah untuk ngomongin begitu banyak hal, tanpa sadar kita juga menghancurkan hati banyak orang. Tanpa sadar kita juga menghancurkan begitu banyak relationships melalui lidah yang kita goyang-goyangkan dan kata-kata yang kita semburkan. Sadar atau tidak bahwa lidah itu adalah satu hal yang bisa membawa berkat, namun sekaligus juga bisa membawa kutuk. Ada satu cerita, Alkisah, ada seorang raja yang menyuruh koki istananya untuk membuatkannya sebuah hidangan yang lezat, sekaligus hidangan yang tidak enak dari satu bahan yang sama. Nah, setelah berpikir sekian lama, maka koki itu akhirnya satu hari muncul dengan dua hidangan. Hidangan yang pertama, ketika sang raja mencicipi, kok enak ya? Ini masakan apa ya? Lalu koki mengatakan ini adalah semur lidah sapi ya. Enak, wah luar biasa, nyaman dan nikmat sekali untuk dimakan. Lalu raja beralih kepada masakan yang kedua dan ketika dicoba rasanya nggak enak sekali. Raja pun bertanya kepada si koki, ini masakan apa? Ini juga lidah bahan dasarnya. Kenapa ya? Yang satu enak dan yang satu tidak enak. Saudara, koki ini dengan bijaksana mengatakan begini, Baginda, bukankah kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, dari lidah yang sama bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, namun dari lidah yang sama juga kita seringkali mengutuki orang-orang yang ada di sekitar kita dan begitu banyak kehancuran yang terjadi gara-gara lidah ini. Karena puas dengan pekerjaannya, maka sang raja pada akhirnya memberikan koki itu hadiah atas kecerdikannya. Nah saudara, sumber perkataan yang keluar dari lidah manusia itu asalnya dari hati kita. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kualitas hidupmu sangat ditentukan oleh kondisi hatimu, karena hati adalah sumber pikiran, perasaan, dan kehendak. Dari hati, kalau Anda perhatikan, timbul pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang penuh dengan kebencian, berusaha mencelakakan orang, berusaha menjelek-jelekan orang. Dan kalau Anda perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak masalah muncul ke permukaan, itu sesungguhnya berasal dari kedalaman hati kita yang meluap lewat perkataan-perkataan yang tajam, yang seringkali baik sadar atau enggak sadar kita ucapkan. Kalau Anda memperhatikan di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua,
Allah itu membiarkan bangsa Israel mengembara 40 tahun di padang gurun. Supaya apa? Supaya bisa mendidik bangsa Israel dan supaya bangsa Israel mau merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Anda perhatikan orang Israel, hatinya itu penuh dengan kesombongan dan tuntutan kepada Tuhan. Diberkati dengan berkat sebagaimana besarnya pun mereka seringkali komplain. Karena apa? Sumbernya hatinya belum beres. Anda perhatikan saudara, Yesus pun pernah menegur orang Farisi yang jahat. Matius 12 ayat 34 berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ini perkataan yang sangat keras yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang Farisi yang notabene ahli-ahli kitab, ahli-ahli agama Yahudi, menguasai perjanjian lama luar kepala. Tapi dibilang oleh Tuhan Yesus dengan kata-kata yang kasar, "Hai kalian keturunan ular beludak." Kenapa? Karena ucapan-ucapanmu itu berbisa seperti ular. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari mana? Hati. Jadi di sini kita melihat saudara, lidah itu meskipun kecil, pengaruhnya itu tidak main-main. Ketika seorang itu menggetarkan lidahnya untuk berkata-kata, hubungan suami istri bisa putus. Hubungan kekeluargaan bisa putus. Hubungan bisnis bisa putus. Ketika seseorang itu mengucapkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab, kata-kata yang tendensius, kata-kata yang kejam, perusahaan bisa hancur, perpecahan bisa terjadi, gereja bisa pecah dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Lidah. Dan kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kekristenan kita, masalah lidah atau berkata-kata ini seolah-olah dianggap menjadi satu hal yang biasa dan dosa yang ya bisa diterimalah. Tidak segawat dosa seksual, dosa pembunuhan, penipuan. Tapi kalau lidah nih ya masih oke lah. Wong namanya orang gak ada yang sempurna, ngomongnya pun seringkali ngawur. Dan seolah-olah masalah pemakaian lidah yang tidak bertanggung jawab ini dianggap satu hal yang dalam tanda kutip bisa diterima dalam dunia gereja dan pelayanan, khususnya sebagai orang percaya. Padahal kalau kita melihat Yakobus 3 ayat 4-5, lidah itu biar kecil, pengaruhnya besar. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun sesuatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Demikian juga kalau Anda membaca dalam Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita ini harus hati-hati kalau berkata-kata. Tanpa sadar, setiap perkataan kita itu seperti peluru-peluru tajam yang menyakiti hati orang lain. Kita merasa normal, merasa biasa, ya aku ya kayak gini, biasa saja, ngomongku ya dari dulu seperti ini, biasa. Tapi dari firman Tuhan ini kita ingat bahwa hal yang kelihatannya kecil
Yaitu omongan-omongan yang keluar dari mulut lidah kita. Itu bisa membuat kita hidup dengan baik atau penuh dengan malapetaka. Saya akan membahas hari ini contoh-contoh lidah yang jahat di dalam Alkitab supaya kita boleh sungguh-sungguh menjaga lidah kita dari yang jahat. Yang pertama, lidah yang jahat adalah lidah yang suka mengadu domba. Dalam 1 Samuel 22 dikisahkan pada waktu itu Daud melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Lalu Daud ini mendatangi rumah Imam Ahimelek di Nob untuk minta perlindungan dan minta roti. Namun karena nggak ada roti biasa, akhirnya diberikan roti kudus oleh Imam Ahimelek. Hari itu, saudara, pelayan Saul yang juga melayani sebagai hamba Ahimelek yang namanya Doeg melaporkan keberadaan Daud kepada Saul yang bernafsu membunuh Daud. Doeg ini bilang, "Bos, ini nih Daud sedang bersama dengan Ahimelek. Ayo bawa pasukanmu ke sini. Bantai aja semua yang di sini. Ayo cepat, mumpung dia masih ada di sini loh. Sebentar lagi dia pergi loh. Ayo cepat." Dan saudara, akibat lidah yang mengadu domba dari Doeg itu sungguh sangat mengerikan. Kalau Anda melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, hari itu 85 imam, para penduduk Nob, bahkan sampai hewan ternak dibantai oleh Raja Saul. Di sini kita melihat pembunuhan massal ini terjadi karena ada lidah jahat yang mengadu kepada Raja Saul. Ngeri ya? Itu yang pertama. Lalu lidah yang menghasut seperti lidah Ratu Isabel yang mengarahkan Raja Ahab untuk ngakali dan membunuh Nabot yang gak mau menjual kebun anggurnya. Aduh saudara, Isabel ini sungguh istri yang jahat sekali. Lidahnya itu penuh dengan bisa, penuh dengan racun, dan penuh dengan rencana-rencana yang jahat. Sehingga Raja Ahab pun membunuh Nabot dan merampas propertinya. Dan saudara, kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja 21, akhirnya hukum tabur tuai terjadi atas Isabel, di mana ia sendiri dibunuh dan mayatnya dimakan oleh anjing. Ya, sungguh hidup yang sangat-sangat mengerikan. Lidah yang jahat juga dimiliki oleh Yudas Iskariot. Lidah Yudas adalah lidah yang tamak dan berkhianat. Dia kepingin mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Dia kepingin kaya mengikut Yesus. Sampai akhirnya dengan lidahnya dia mulai bertukar kata-kata, bertukar rencana dengan ahli-ahli agama, orang-orang Farisi. Gimana caranya menjebak Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Membuat rencana yang rapi supaya Yesus bisa kita bunuh. Dan akhirnya dengan 30 keping uang perak dibayarkannya lah pengkhianatan si Yudas ini. Kita melihat ini terjadi kenapa? Karena lidah Yudas adalah lidah murid yang tamak dan berkhianat kepada gurunya. Kemudian saudara, contoh lidah jahat yang lain adalah lidah yang menyesatkan. Seperti lidah nabi-nabi palsu dengan pengajaran-pengajarannya yang sesat. Pengajaran-pengajaran yang kelihatannya biblical, alkitabiah, tapi justru membinasakan. Bahkan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Anda bisa sendiri lihat ayatnya dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Ini lidah-lidah yang jahat.
dan menyesatkan. Dan sungguh-sungguh saudara, terhadap lidah yang menyesatkan ini, Alkitab mengatakan hukumannya mati. Hukumannya berat sekali. Wow, ngeri ya. Namun inilah yang terjadi. Kemudian saudara, kita melihat ternyata kalau kita renungkan, banyak sekali kerusakan-kerusakan yang hebat terjadi karena lidah. Mengapa demikian? Karena lidah itu bagaikan api kecil yang membakar dengan cepat. Yakobus 3:5-6 berkata, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, kalau Anda lihat ya, dibandingkan dengan tangan yang besar, kepala yang besar, kemudian kaki, lidah itu sangat kecil. Namun lidah ini dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dan lidah pun adalah api. Lidah juga adalah api yang bisa membakar rumah tangga. Lidah juga bisa membakar hubungan-hubungan kekeluargaan. Lidah yang jahat bisa menghancurkan satu organisasi. Karena apa? Meskipun awalnya kecil saja, tapi ketika kata-kata itu sudah disemburkan keluar, itu efeknya membakar seperti api dengan sangat cepat. Kemudian saudara, kita melihat juga bahwa lidah adalah dunia kejahatan. Ada satu kuis tebak gambar di sebuah majalah yang menggambarkan beberapa objek foto yang dijepret dari sudut pandang yang aneh. Nah, ada sebuah foto permukaan yang sangat kasar, seperti permukaan bulan dengan kawah-kawahnya. Ini persis seperti alam maut yang kelam. Ketika dicek jawaban dari foto di kuis ini apa, ternyata saudara, ini adalah foto mikroskopik dari lidah. Jadi kita melihat tuh ya, lidah kalau difoto dengan mikroskop diperbesar sedemikian rupa, aslinya permukaan lidah itu enggak halus tapi mengerikan juga. Persis penuh dengan jebakan dan kejahatan yang mengerikan. Kata Yakobus 3 ayat yang ke-6. Dunia kejahatan ada di dalam lidah. Kemudian, lidah itu juga bagaikan noda yang mencemari tubuh. Yakobus 3 ayat 6, lidah ini mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Seindah apapun sebuah pakaian, semahal apapun sebuah pakaian, kalau sudah ada noda, noktah yang menempel dan gak bisa hilang, itu harganya langsung hancur. Pakaian itu value-nya langsung turun dan dibuang ke tempat sampah. Kenapa? Lidah itu seperti noda yang meskipun kecil, tapi merusak dan mencemari seluruh tubuh. Dan saudara, Alkitab mengatakan lidah itu juga seperti binatang buas yang tidak bisa dijinakkan. Yakobus 3 ayat yang ke-8. Coba baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita mengutuk,
dengan lidah kita memuji Tuhan. Lihat gambar yang saya sajikan di sini dari The Success Desire. Never trust words. Some people have sugar on their lips, but venom in their hearts. Waspadai setiap perkataan, karena ada orang yang dari luar tutur katanya manis, shalom, haleluya, puji Tuhan. Omongannya itu kata-katanya seperti gula yang manis. Tetapi sesungguhnya sumbernya, hatinya sangat berbisa seperti ular yang mematikan. Lidah juga merupakan racun jahat yang mematikan. Itu kata-kata dalam Yakobus 3 ayat yang ke-8. Ingat, pada waktu sang ular itu menggoda Hawa di Taman Eden, kenapa si Hawa bisa sampai begitu tertariknya kepada omongan ular sehingga melupakan larangan Tuhan? Karena dengan cerdiknya iblis, ular tua itu mengatakan, kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kan hebat, kan luar biasa. Si Hawa mikir, ya, hebat ya. Kalau aku seperti Allah, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Hebat. Dan akhirnya kejadian pasal yang ketiga mencatat, sejak saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda bahayanya lidah atau perkataan, atau zaman sekarang kalau kita ngomong itu bukan hanya langsung lewat lidah, tapi juga lewat smartphone kita, lewat jari-jari kita ini. Karena apa? Apa yang kita katakan, apa yang kita tulis di media sosial, itu adalah sesungguhnya curahan isi dari hati seseorang. Ini yang pertama, bahaya lidah. Lidah berbahaya karena apa? Mudah disalahgunakan. Amsal 12:18 bilang begini, orang yang lancang mulutnya itu seperti tikaman pedang. Pernah enggak kita ini mikir, saudara? Kalau kita nih ngomong tuh seperti silet itu menyakiti hati orang lain. Pernah enggak kita ini mikir sampai seperti itu? Kalau kita enggak mau disakiti oleh omongan orang lain, kita juga harus menjinakkan lidah ini supaya kalau kita ngomong itu enggak seperti silet, seperti tikaman pedang, kata Amsal. Tapi lidah orang bijak mendatangkan apa? Healing, kesembuhan. Tuhan mau kita ini punya lidah yang bijak, sehingga kalau orang tuh ngomong sama kita mendapatkan kekuatan baru. Orang bicara dengan kita mendapatkan kesegaran yang baru, mendapatkan wawasan positif yang baru. Karena itu hati-hati dengan setiap perkataan yang keluar lewat mulut lidahmu atau bahkan lewat jari-jarimu ketika engkau mengetik kata demi kata di media sosial. Karena apa? Zaman sekarang juga ada pepatah yang mengatakan jarimu adalah apa? Harimau. Apa yang engkau tulis, apa yang engkau katakan, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Hati-hati dengan lidah, karena lidah ini mudah sekali disalahgunakan. Anda perhatikan, saudara, lidah yang jahat itu bukan satu hal yang wajar. Ada orang yang pernah ngomong sama saya begini, loh Pak, yang namanya orang hidup dalam dunia kan tidak mungkin sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ya betul. Karena itu, kalau kita ini salah-salah ngomong tuh ya wajar toh ya.
Loh saudara, kalau salah ngomong sekali, 2 kali, oke lah. Tapi kalau menjadi kebiasaan, maksud salah ngomong bertahun-tahun sampai orang mengatakan, aduh kalau ngomong sama si tante itu, sama si bapak itu, aduh kok rasanya nggak damai ya, nggak sejahtera ya. Kenapa? Karena lidahnya itu memang muncul kata-kata yang nggak benar, kata-kata yang tidak kudus. Nah, Anda perhatikan, lidah yang jahat itu bukan satu hal yang wajar dalam kekristenan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ini hal yang tidak benar. Lidah yang jahat itu adalah tanda bahwa orang itu tidak serius ikut Tuhan. Kenapa? Kalau kita serius ikut Tuhan, maka kita ini sungguh-sungguh memperhatikan setiap omongan kita. Orang yang sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, lidahnya itu tidak gampang menghakimi orang lain. Lidahnya itu tidak gampang mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Firman Tuhan mengatakan, semua itu dilihat dari buahnya. Orang yang serius mengikut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, seharusnya kata-katanya juga penuh damai sejahtera. Kalau dia ngomong yang benar. Dia ngomong dengan lemah lembut, ngomong dengan hikmat, gak sembarang-sembarang dia ngomong apa yang dipikirkan langsung keluar semua. Karena apa? Karena kata-kata kita adalah cerminan keadaan rohani kita sendiri. Dan Anda perhatikan, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan di dalam kekekalan. Jadi kalau saat ini kita ngomong A, B, C, D dan kita sudah lupa, saudara, yang sesungguhnya terjadi, Tuhan tuh nyatet semua. Ada catatannya, database-nya Tuhan itu nggak tahu ya berapa juta giga tera. Tapi semua kata-kata kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Jangan dipikir kalau Anda sudah lupa omongan saudara, beres semua. Dicatat oleh Tuhan. Dan satu hari nanti kita harus berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan setiap omongan kita ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Inilah contoh-contoh lidah yang jahat. Lidah yang jahat seperti apa? Lidah yang suka gosip. Lidah yang meremehkan orang lain. Yang menggerutu, komplain terus. Yang suka marah-marah. Sumpah serapah, segala macam. Kebun binatang keluar semua, menyakiti pasangan dengan kata-kata yang tajam. Lidah yang berdusta, lidah yang mengadu domba. Lidah yang sombong. Lidah yang membual, fitnah, percabulan, sumpah palsu, mengutuki orang lain, hujat, cerewet atau bawel, suka putar balik fakta, suka cari kambing hitam, negative thinking, dan lain-lain. Saudara, hati-hati dengan dosa lidah ini. Anda ingat kisah Lucifer? Lucifer itu adalah malaikat hikmat, malaikat musik yang sangat-sangat dikagumi di surga. Lucifer kemudian menjadi sombong dan akhirnya dia berkata, aku kepengin seperti Allah yang terima puja dan puji. Aku kepengin naik ke gunung Tuhan untuk mendapatkan segala penghormatan dari malaikat-malaikat yang lain. Sampai akhirnya saudara, ia menghasut sepertiga dari berlaksa-laksa malaikat. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Karena kesombongan Lucifer,
Dan karena mulutnya yang menghasut, mulutnya yang berani kepada Tuhan, Lucifer dicampakkan ke dalam dunia ini. Anda bisa membaca ayatnya dalam Wahyu 12, 3-9 dan Yesaya 14 ayat 12-15. Ini contoh lidah yang jahat. Dan perhatikan saudara, kita jangan main-main dengan perkataan kita, karena sesungguhnya tidak ada penghapus perkataan yang sudah keluar. Perhatikan, tulisan yang keliru bisa dihapus atau di-undo. Tapi kata-kata yang sudah terlanjur keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali. Karena apa? Karena kata-kata itu akan berkumandang selama-lamanya. G.M. Storm mengatakan seperti ini, the mind remembers the words, but the heart remember how it feels. The mind can forget, but the heart never will. Pikiran akan mengingat perkataan. Tuh 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ibu itu ngomong begini sama saya. Bapak itu ngomong begini sama saya. Mama ngomong begini sama saya. Papa ngomong begini sama saya. Pikiran itu akan mengingat perkataan. Tapi hati akan mengingat emosinya, kepedihannya, sengatnya. Pikiran memang pada akhirnya bisa melupakan. Tapi hati akan sulit sekali melupakan apa yang telah diperkatakan. Kenapa? Karena memang kata-kata yang sudah nancep di hati itu susah sekali untuk dinetralisir dan dihilangkan sengatnya. Jadi hati-hatilah saudara sebelum berkata-kata, mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu, mikir belakangan, penyesalan yang terjadi. Kemudian, kita harus hati-hati menggemakan lidah, karena apa? Kita harus memakan buah-buah lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita ini saudara dalam hidup harus hati-hati. Karena apa? Apa yang kita omongkan itu juga adalah doa, bisa doa positif, doa negatif. Kita harus memakan buah-buahnya. Karena itu saudara, Presiden Amerika Serikat Harry Truman ketika dia sedang marah saat menulis surat penting, dia tidak segera mengirimkan surat yang ditulis ketika dia sedang emosi. Tapi surat itu didiamkan dulu selama 24 jam sampai akhirnya disortir lagi dan ada beberapa yang benar-benar dikirim. Sejarah mencatat, saudara, ternyata di laci daripada Presiden Harry Truman ini banyak sekali surat-surat yang nggak jadi dikirim. Kenapa? Kalau dibaca, surat-surat yang tidak jadi terkirim itu adalah surat-surat yang ditulis ketika dia sedang marah. Kata-kata yang penuh emosi, kata-kata yang penuh dengan kekecewaan, kata-kata yang penuh dengan tuduhan. Setelah 24 jam ia renungkan baik-baik, ia pertimbangkan baik-baik, dia tarik dan dia tidak kirim. Kenapa? Dia tahu setiap surat yang dia kirim efeknya akan sangat besar dan dia harus memakan buah dari setiap perkataannya itu. Jadi saudara, dalam hidup ini kita ini harus sungguh hati-hati dalam berkata-kata supaya hal-hal yang negatif itu jangan sampai menimpa kita gara-gara omongan kita sendiri. Ya.
Sekarang kita akan melihat, saudara, bagaimana kita ini bisa memiliki lidah yang kudus, lidah yang positif, lidah yang membangun. Yang pertama, perbaiki dulu sumbernya. Di mana sumbernya? Hati kita. Karena hati adalah pangkal dari lidah kita. Matius 15:18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sekarang bagaimana kita memperbaiki hati? Yang pertama, isilah hati dengan firman Tuhan. Kolose 3:16 bilang apa? Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu. Words of Christ. Hendaklah perkataan Kristus. Kalau Anda kepingin isi hatimu itu penuh dengan kosakata yang baik, kosakata yang rohani, kosakata yang positif, kosakata yang asalnya dari Tuhan, maka Anda pun harus mengisinya dengan firman Tuhan. Saudara, jangan harap Anda itu bisa mendengar suara Tuhan kalau selama ini Alkitabmu tertutup terus. Banyak orang Kristen zaman now gak suka baca Alkitab. Dengar khotbah, doyan, hobi. Tinggal buka YouTube, banyak sekali pengkhotbah-pengkhotbah. Tapi melakukan, mengisi, menggali setiap hari, udah gak mau. Bagaimana kita ini bisa bertumbuh kuat di dalam Tuhan? Karena itu saudara, hari ini kita belajar baik-baik supaya sumber kita ini penuh dengan kata-kata hikmat, penuh dengan kata-kata yang menyenangkan Tuhan. Kita harus mengisi hati kita dengan firman Tuhan yang dibaca, direnungkan setiap hari. Sehingga apa? Ketika firman itu menyatu dalam hati kita, tanpa sadar kalau kita ngomong itu, kita ngomong dengan pertimbangan yang baik. Semua yang keluar dari mulut lidah kita sudah difilter oleh apa? Firman Tuhan ini. Sehingga enggak apapun yang nongol di kepala kita langsung jros kita keluarkan. Enggak. Namun kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh hikmat, itulah yang akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan memberkati diri kita sendiri. Perkataan Kristus itu menarik berkat jasmani dan rohani loh saudara. Seperti apa perkataan Kristus ini? Perkataan yang menguatkan hati. Perkataan yang membawa damai sejahtera. Perkataan-perkataan yang memberi pengharapan, menyelamatkan, menghibur, memberi rasa aman, menegur dalam kasih, membangun iman, memperdamaikan. Kata-kata yang positif. Kata-kata yang mendatangkan hadirat Allah dan mujizat. Kata-kata yang penuh dengan pengampunan. Inilah yang disebut dengan perkataan Kristus yang keluar lewat mulut lidah kita mendatangkan berkat-berkat jasmani dan rohani. Saya berdoa, meskipun kelihatannya enggak mudah, kita ini perlu untuk memperlengkapi mulut lidah kita dengan perkataan Kristus ini dalam keseharian kita. Saya percaya saudara, kalau kita ngomong dengan perkataan Kristus ini, relasi-relasi yang rusak akan diperdamaikan kembali. Keluarga-keluarga yang hampir cerai akan dipersatukan kembali. Hubungan-hubungan yang sudah rusak parah pun, kalau masing-masing pihak itu mau rekonsiliasi, mau ngomong yang benar, maka akan terjadi pemulihan di mana-mana. Amin. Kemudian saudara, kita ini juga perlu dipenuhi Roh Kudus terus-menerus. Supaya apa? Hati kita ini menjadi hati yang dipimpin oleh Roh Allah
sendiri. Tanpa Roh Kudus kita lemah. Tanpa Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan setiap firman yang sudah pernah kita baca, kita ini gampang saya lupa dan kita nggak bisa menerapkan firman itu dalam keseharian kita. Tapi dengan kita membuka hati kita kepada Tuhan dan berkata, Roh Kudus, penuhilah saya terus dalam hidup ini, maka Roh Allah itu akan menuntun kehidupan kita. Bagi saya, saudara, dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya berarti kita ini berbahasa lidah saja. Karena saya lihat banyak orang yang pinter bahasa roh, kelakuannya, omongannya juga enggak sesuai dengan firman Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya apa? Kita membiarkan Roh Allah itu membenarkan, mereparasi bagian-bagian di dalam hidup kita, khususnya lidah ini, hati ini, supaya apa? Ada keserupaan antara kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Anda nggak bisa bicara, saya ini murid Yesus loh. Kalau orang-orang di sekitarmu sama sekali nggak bisa melihat ada ciri-ciri Kristus di dalam kehidupan saudara, khususnya lewat setiap perkataan kita. Izinkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan ketika Roh Kudus itu harus memotong dosamu. Ketika Roh Kudus itu meminta kita sacrifice, mengorbankan kesenangan kita, harus melepaskan dosa-dosa kita. Izinkan Roh Kudus bekerja, mengoperasi hidupmu. Supaya apa? Ketika hatimu benar, omonganmu benar, hidupmu pun diberkati oleh Tuhan. Di dalam pelayanan saya seringkali melihat kisah-kisah yang menyedihkan gara-gara apa? Kehidupan seseorang yang penuh potensi tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia tidak mengizinkan Roh Kudus menuntun setiap perkataannya, setiap kehidupannya. Sehingga akhirnya hidupnya tidak berbuah lebat. Saya berdoa supaya setiap saudara yang mendengarkan siaran ini, hatimu dan rohmu dibangun senantiasa oleh Roh Allah. Amin. Kemudian kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Lukas 9:23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dalam konteks ini, pikul salib artinya apa? Pilihlah untuk bicara yang perlu-perlu saja. Pilihlah untuk ngomong yang benar saja, ngomong yang bertanggung jawab saja, dan ngomong yang menjadi berkat saja. Apa gampang, Pak? Susah. Tapi mustahil dilakukan? Tidak. Asal ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kemudian saudara yang kedua, think before you speak or type your status or comments. Mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali sebelum engkau berbicara atau mengetik status atau komen-komenmu di media sosial. Think once before you act, twice before you speak, and 3 times before you post on Facebook or media sosial. Kalau Anda membaca di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua, Rasul Paulus menulis begini kepada kita semua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, dan kamu sebagai surat pujian dikenal oleh semua orang dan dapat dibaca oleh semua orang. Anda pernah mikir enggak? Kalau zaman dulu 2000 tahun yang lalu, kita ini mikir, gimana hidup saya ini bisa dibaca oleh semua orang? Betul apa enggak?
Tapi kalau kita lihat di zaman internet dan media sosial ini, dengan mudah kita ini bisa melihat kehidupan seseorang dari apa yang dia posting sehari-hari dalam media sosialnya. Bahkan saudara, kalau Anda melihat perusahaan-perusahaan hari-hari ini kalau akan menerima karyawan, pasti disuruh mencantumkan Facebooknya apa, Instagramnya apa, semuanya. Supaya apa? Mereka juga bisa ngeliat dulu kelakuan orang ini di media sosial, komen-komennya, ngomongnya benar apa enggak. Karena apa? Semua itu bisa terbaca oleh semua orang. 2000 tahun yang lalu pada waktu Paulus berkata, kamu ini bisa dibaca semua orang loh hidupmu. Mungkin dia tidak akan pernah berpikir seperti sekarang ini cara membacanya. Tapi setelah lewat ribuan tahun, hari-hari kita melihat, memang benar, hidup kita ini bisa dibaca oleh semua orang dengan perkataan-perkataan kita. Karena itu, saya mendorong kita semua untuk hati-hati sebelum kita bicara atau mengetik status atau komen-komen kita. Karena apa? Hidupmu akan terbaca dengan jelas oleh orang-orang lain. Apakah hidupmu mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Itu tergantung dari cara kita mengolah perkataan demi perkataan. Hati-hatilah. Kemudian saudara, kalau kita melihat di dalam Amsal 25 ayat 11 dikatakan begini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya apa? Very, very precious. Setiap perkataan yang diucapkan pada momen yang tepat dengan diksi, pemilihan kata yang tepat, itu seperti apel emas yang sangat berharga dan menyelamatkan suasana. Dari prinsip apel emas ini, mari kita melihat ulang bagaimana cara kita ini berkata-kata di dalam kehidupan kita. Ada beberapa panduan yang bagus sekali dari prinsip apples ini. Sebelum ngomong, cek dalam hati kita. Are my words appropriate? Apakah yang akan saya omongkan itu pantas apa enggak? Jangan yang enggak pantas kita omongkan terus, kemudian justru kita sendiri yang nanti malu. Dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak kejadian seperti itu. Sembarangan ngomong, sembarangan bicara, enggak dipikir efeknya terlebih dahulu. Ketika terjadi masalah besar, yang kena siapa? Ya dia sendiri. Apa pantas, apa appropriate? Saya sebagai orang Kristen ngomong begini, dan lain sebagainya. Cek diri kita. P. Are my words pleasant? Apakah kata-kata saya itu bisa diterima? Sopan, menyenangkan, menyehatkan. Atau kata-kata kita toksik, yang keluar racun. Jadi pikir ulang. Kalau kita sudah mulai mikir kata-katanya itu toksik, minta Roh Kudus mengubah. Pelan-pelan, supaya kita ngomongnya pun jadi lebih positif. Bisa kok saudara, bisa. P. Are my words pure? Apakah kata-kata saya itu tulus, murni, supaya orang itu sungguh-sungguh bertobat, supaya kehidupan orang lain itu lebih baik, atau hanya kita mau cari nama saja, atau kita hanya kepingin dipuji orang saja, atau kita punya motivasi-motivasi yang nggak benar, meskipun kelihatan kita ngomongnya baik, tapi motivasinya nggak tulus, sama saja juga bohong. Cek apakah motivasi kita ketika kita ngomong dengan orang, terlebih dengan orang yang sedang susah itu tulus atau tidak. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian L. Are my words lovely? Apakah kata-kata saya itu penuh kasih? Bukan penuh tendensi,
bukan penuh tuduhan, bukan penuh fitnah, tapi mencari solusi, mencari kebenaran, lovely. Ingat saudara, kita punya iman, pengharapan, dan kasih. Dan terbesar di antara ketiga ini Tuhan katakan, kasih. Are my words encouraging? Apakah kata-kataku itu mendatangkan semangat buat orang yang mendengar? Atau justru ketika kita ngomong orang mau bunuh diri, langsung bunuh diri. Tambah stres orang ketemu dengan kita. Check and recheck diri kita. Sebab apa? Seringkali kita ini bisa menghakimi orang, tapi lihat kondisi diri kita sendiri, kita nggak mampu. Firman Tuhan hari ini menegur kita supaya apa? Hati-hati dengan lidah kita. Kalau mau ngomong itu dipilih dulu kata-kata yang baik. Ya kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita lupa. Tapi ingat, jangan terus-terusan, bangkit kembali. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Dan yang S, apples. Are my words soft? Apakah kata-kataku lemah lembut? Sehingga hati yang keras sekalipun bisa ditembus dengan kata-kata yang lemah lembut. Seringkali saudara, kalau orang keras, ngomongnya juga keras, tambah bentrok. Ingat ilustrasi, ada batu di tengah sungai yang ketetesan oleh tetes-tetes air dari atas, dan ketika tetesan air itu terus netes, ya seperti stalaktit, stalagmit itu ya, batu itu jadi bolong juga. Artinya apa? Orang yang keras pun, kalau kita ngomong dengan kasih, dengan kelemah lembutan, orang itu pun bisa tersentuh hatinya. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang lembut, memampukan kita juga untuk berlaku yang sama. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yesaya 54a, mintalah kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita lidah seorang murid, supaya kita bisa memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Speak kind words and receive endless kind of echoes. Mother Teresa mengatakan, bicaralah dengan kata-kata yang baik, maka engkau akan menerima gema-gema eko, kebaikan-kebaikan yang tidak akan berakhir. Saya percaya ketika kita bertanggung jawab dengan lidah kita, saya percaya kalau kita bisa mengendalikan lidah, menjinakkan lidah yang secara nature ganas ini, bersama dengan Tuhan, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terus mengalir di dalam hidup dan keluarga kita. Amin. Untuk firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada minggu ini, di mana kami kembali diingatkan untuk menjaga setiap kata-kata yang keluar dari lidah kami maupun dari jari-jari kami ketika kami mengetik kata-kata kami. Kami tahu Tuhan, secara manusia terkadang memang susah untuk mengendalikan lidah yang liar ini. Namun hari ini kami mengerti konsekuensi-konsekuensi yang begitu berbahaya jikalau kami tidak mengendalikan, menjinakkan lidah ini bersama dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami meremehkan dosa lidah ini dan menganggap hal ini satu hal yang biasa. Tapi hari ini Tuhan, kami sama-sama bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau cabut setiap perkataan-perkataan yang jelek,
kutukan-kutukan, perkataan-perkataan yang negatif, yang membuat hidup kami terluka, yang membuat hidup kami tidak diberkati, bahkan yang melukai orang-orang yang ada di sekitar kami cabut di dalam nama Yesus Kristus. Kami minta Roh Kudus untuk membenarkan hati kami. Engkau yang bekerja di dalam hati kami, murnikan hati kami ini Tuhan, supaya hati kami ini boleh bersih, boleh sehat. Dan kami percaya ketika hati kami ini dipulihkan oleh Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah kami, bahkan setiap tulisan kami pun boleh membawa berkat dan kesembuhan buat semua orang yang menerimanya. Kami percaya Tuhan, apapun juga yang kami tabur akan kami tuai. Kami mau menabur hal-hal yang baik, perkataan-perkataan yang baik, supaya kami pun menuai hal-hal perkara-perkara yang baik juga. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami yang paling dalam, dan berikan kami kekuatan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman yang setia, dan olehnya hidup kami senantiasa ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang indah. Akhirnya, terimalah semua berkat, kasih, anugerah, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkata-kata dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. on.